Selamat sore, saudara. Kasus penculikan balita di Makassar yang ditemukan di Jambi, polisi kini menetapkan 4 tersangka. Polisi sebut balita yang diculik sempat 3 kali berpindah tangan. Lalu bagaimana polisi menguak jaringan perdagangan anak? Dan ada sorotan lainnya di Sapa Indonesia Malam, saudara. Setelah dilantik Presiden Prabowo Jumat lalu, Komite Reformasi Polri hari ini mulai bekerja. Lalu bagaimana komite yang juga beranggotakan Kapolri dan 3 mantan Kapolri ini akan mereformasi institusi Polri? Ada juga sorotan lainnya soal buntut ledakan di SMA N72. Presiden Prabowo bakal batasi game online yang mengandung kekerasan. Bagaimana efektivitasnya? 3 isu ini akan jadi sajian utama di Sapa Indonesia Malam kali ini. Saya Randi Saputro. Dan saya Audrey Chandra. Seorang pria diduga akan melakukan pencurian atau pembegalan berhasil ditangkap warga di Cianjur, Jawa Barat. Orang yang dicurigai sebagai begal ini sempat dikepung warga saat berupaya melarikan diri di atas atap rumah. Bega ramai di Permata, bega tuh maling di Permata. Warga kampung Rawabango, Cianjur mengepung seseorang yang dicurigai sebagai begal. Setelah dikepung dan diteriaki warga, terduga pelaku akhirnya turun dari atap dan langsung ditangkap polisi. Polisi bilang orang yang diduga pencuri atau begal ini awalnya meminta salah satu warga untuk diantarkan ke suatu tempat. Tapi ia memaksa pengemudi motor untuk turun dari motor. Pengemudi motor pun kemudian meneriakinya sebagai begal. Takut dikejar warga, terduga pelaku begal melarikan diri dengan cara naik ke atap rumah. Pelaku berusaha untuk menarik tangan korban untuk turun. Namun demikian korban tetap tidak mau. Sehingga dorong-dorongan akhirnya korban jatuh berikut motornya, kemudian berteriak gitu. Begal, sehingga warga masyarakat di sekitar lokasi tersebut langsung datang mengejar pelaku dan pelaku melarikan diri ke perumahan Permata. Betul, pelaku mengakui perbuatannya karena memang kondisi ekonomi dia butuh duit. Pelaku atas nama inisial AM berusia 25 tahun. Sorotan lainnya, polisi tetapkan 4 tersangka dalam kasus penculikan balita di Kota Makassar, Sulawesi Selatan yang kemudian ditemukan di wilayah Jambi. Balita yang diculik sempat 3 kali berpindah tangan. Kapolda Sulawesi Selatan, Irjen Juhandani Raharjopuro, menyatakan 4 orang yang ditetapkan sebagai tersangka berasal dari beberapa daerah. Seorang perempuan asal Makassar yang berperan sebagai penculik dan kemudian menawarkan melalui media sosial. Kemudian ada perempuan lain asal Sukoharjo, Jawa Tengah yang membeli balita yang diculik seharga 3 juta rupiah. Ia kemudian membawa balita ke Jambi. Balita itu kemudian dibeli seharga 30 juta oleh pasangan asal Merangin, Jambi. Oleh pasangan ini balita yang diculik dijual lagi ke pihak lain seharga 80 juta rupiah. Pasangan asal Jambi ini mengaku telah 9 kali menjual balita melalui media sosial. Polisi menjerat tersangka dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang. Polrestabes Makassar mengamankan SY sebagai pelaku utama, membawa korban dari TKP ke kos pelaku di Jalan Abu Bakar Lambogo, kemudian menawarkan korban melalui medsos Facebook. Ada yang berminat dengan korban, pembelinya atas nama NH. Hasil pengakuan asal dari Jakarta dan datang ke Makassar untuk membawa korban dengan transaksi sebesar 3 juta rupiah di kos pelaku. Kemudian korban dibawa NH ke Jambi, transit di Jakarta, dan menjual kepada AS dan MA, pengakuan NH sebagai keluarga di Jambi, sebesar 15 juta rupiah dengan dalih membantu keluarga yang 9 tahun belum punya anak. Kemudian AS dan MA mengaku membeli korban dari NH sebesar
30 juta dan menjual kembali kepada kelompok salah satu suku di Jambi seharga 80 juta. Keduanya mengaku telah memperjualkan 9 bayi dan 1 anak melalui TikTok dan WA. Kasus kriminal lain, polisi merilis motif serta detail peristiwa yang menyebabkan Hansip di Cakung, Jakarta Timur meninggal setelah ditembak pelaku curanmor. Dalam pemeriksaan, pelaku mengaku sempat 2 kali menembak korban dan motifnya uang hasil kejahatan digunakan untuk membayar pinjol. Polisi masih melakukan penelusuran dugaan adanya jaringan pelaku lain dan asal senjata api yang digunakan dalam aksi pencurian motor. Informasi dari 2 tersangka yang didalami ini menemukan bahwa senjata api itu didapat dari seseorang, dan ini kami mohon waktu masih dilakukan pengembangan oleh tim dari Subdit Reskop. Kemarin polisi menangkap pelaku penembakan terhadap seorang Hansip, pertama di kawasan Cakung, Jakarta Timur. Pelaku PS yang ditangkap di kawasan Cipayung, Jakarta Timur ini punya peran sebagai pembawa motor, pemilik kunci letter T, hingga menyimpan senpi. Sementara untuk pelaku lainnya berinisial R ditangkap petugas gabungan di Pelabuhan Bakauheni, Lampung saat hendak melarikan diri. Kedua pelaku telah ditahan di Polda Metro Jaya. Dalam waktu 24 jam, alhamdulillah kami berhasil mengamankan 2 orang pelaku yang kemudian kami tetapkan sebagai tersangka dalam perbuatan hukum yang terjadi di wilayah Cakung, Jakarta Timur, di mana dari kejadian tersebut mengakibatkan seseorang meninggal dunia atau hilangnya nyawa seseorang. Sorotan selanjutnya, Presiden Prabowo Subianto menganugerahkan gelar pahlawan nasional pada 10 tokoh negara di Istana Negara Jakarta hari ini. Di antaranya ada nama Presiden kedua Republik Indonesia Soeharto dan Presiden keempat Republik Indonesia Abdurrahman Wahid. Di momen peringatan Hari Pahlawan Nasional, Presiden Prabowo menganugerahkan gelar pahlawan kepada 10 tokoh yang dianggap berjasa pada bangsa Indonesia. Sejumlah perwakilan keluarga penerima tampak hadir, diantaranya putra-putri dari Presiden kedua Republik Indonesia Soeharto, Siti Hardianti Rukmana alias Mbak Tutut, dan Bambang Triatmojo. Selain itu ada istri Presiden Gus Dur, Sinta Nuriyah Wahid, dan putrinya Yeni Wahid. Tampak juga keluarga pejuang buruh Marsinah serta keluarga tokoh lainnya. Presiden kedua RI Soeharto saudara dianugerahkan gelar pahlawan nasional. Pihak keluarga berterima kasih kepada Presiden Prabowo dan semua pihak yang telah memberikan gelar pahlawan kepada Soeharto dan tidak mempermasalahkan dengan pro kontra yang terjadi. Pro dan kontra itu wajar-wajar saja. Yang penting kan kita melihat apa yang telah dilakukan oleh bapak saya dari sejak muda sampai beliau wafat. Itu semua perjuangannya untuk bangsa dan negara dan masyarakat Indonesia. Jadi boleh-boleh saja kontra, tapi juga jangan ekstrim gitu. Yang penting kita jaga persatuan dan kesatuan Republik Indonesia. Nama lain yang dianugerahi gelar pahlawan nasional adalah Marsina. Marsina saudara adalah aktivis buruh perempuan yang tewas pada tahun 1993 setelah memperjuangkan kenaikan upah di Sidoarjo, Jawa Timur. Kasus kematiannya menjadi simbol perjuangan buruh di Indonesia. Perwakilan keluarga pahlawan buruh Marsina mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto yang memberikan gelar pada Marsina. Keluarga berharap pemerintah dapat memperhatikan hak-hak buruh, menghapus outsourcing, dan peduli terhadap kesejahteraan buruh. Marsina, yang kalian dulu kecil mencapai sekolah SMP aja berat sekali, harus ikut bude, ikut pakde, ikut nenek.
dulu naik sepeda ondel jengki merah tanpa boncengan, tanpa selebor, semangat untuk melanjutkan sekolah sampai SMP, SMA. Yang naik sepeda waktu itu tanpa ada ibu, tanpa ada bapak. Warsina, saya tidak menjangka jenengan Warsina jadi orang besar, bahkan membanggakan seluruh Indonesia, khususnya Nganjuk, terangkat Nganjuk. Jangan ada PHK, terutama yang outsourcing. Siapa tahu dengan Pak Prabowo dibuat seperti zaman dulu, tidak ada outsourcing, sehingga untuk kehidupan berumah tangga itu bisa berjalan lancar. Kalau outsourcing 3 bulan selesai, 3 bulan selesai, otomatis kalau sudah berumah tangga itu bisa menjadi pertengkaran di dalam rumah tangga sehingga banyak perceraian. Saudara, polisi tetapkan 4 tersangka dalam kasus penculikan balita di Kota Makassar yang kemudian ditemukan di wilayah Jambi. Balita yang sempat diculik 3 kali berpindah tangan. Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Juhandani Raharjopuro menyatakan 4 orang yang ditetapkan sebagai tersangka berasal dari beberapa daerah. Seorang perempuan asal Makassar yang berperan sebagai penculik dan kemudian menawarkan melalui media sosial. Kemudian ada perempuan lain asal Sukoharjo, Jawa Tengah yang membeli balita yang diculik seharga 3 juta rupiah. Kemudian ia membawa balita ke Jambi. Balita itu kemudian dibeli seharga 30 juta rupiah oleh pasangan asal Merangin, Jambi. Dan oleh pasangan ini balita yang diculik kembali dijual ke pihak lain seharga 80 juta rupiah. Pasangan asal Jambi ini mengaku telah 9 kali menjual balita melalui media sosial. Polisi pun menjerat tersangka dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang. Untuk mendalami kasus penculikan balita, kita sudah tersambung dengan Kasat Reskrim Polrestabes Makassar, AKBP Devi Sujana. Selamat sore, Pak Kasat. Ya, selamat sore, Bu Aude. Iya, Pak Kasat, saya mau tanya dulu, sebenarnya dari korban anak ini, awalnya bagaimana bisa diculik? Kemana orang tua balita ini? Ya, jadi kami menerima laporan terkait dengan peristiwa ini hari Minggu kemarin, tanggal 2, tanggal 3 ya. Jadi setelah dilakukan penyelidikan diketahui bahwa anak ini pada saat sore bermain di taman bermain. Nah, sementara orang tuanya, ayahnya sedang bermain tenis. Jadi antara lapangan tenis dengan tempat bermain itu bersebelahan. Nah, karena mungkin orang tuanya asik bermain tenis sehingga anaknya tidak terpantau secara fokus ya. Oke, nah, lalu kemudian? Ya. Kemudian tiba-tiba bisa diculik itu? Modusnya pelaku ini, jadi pelaku ini juga kebetulan dia punya anak kecil yang tidak berbeda jauh umurnya dengan korban sendiri. Nah, jadi pelaku ini mengarahkan anaknya juga, anak kandungnya untuk bermain-main dengan korban. Sehingga ketika sudah dekat antara PO ini, antara korban dengan anaknya, kemudian diajaklah anak ini untuk ikut ke kediaman dari pelaku tersebut. Berarti sehingga kalau kita ketahui ya dari video itu sama sekali tidak ada ketakutan ataupun perlawanan dari korban karena sudah terlebih dahulu ada dekat ya. Berarti artinya si pelaku yang pertama ini sudah mengamati gerak-gerik atau random saja nih? Sebenarnya dari pengakuan itu dia sudah berniat untuk mencari korban, akan tetapi untuk TO-nya random. Jadi hari itu emang dia sudah berniat untuk mencari korban untuk mendapatkan uang, tapi untuk korbannya random ya. Itu semuanya jaringan ada dari Makassar, diculik, kemudian dijual lagi ke Jawa, dipindahkan lagi ke Jambi. Ini semua dalam satu jaringan kah, Pak Devi? Ya, jadi perlu disampaikan juga bahwa antara pelaku pertama dengan yang kedua yang kita amankan di Jawa Tengah, di Sukoharjo, dia tidak saling mengenal awalnya. Nah, mereka mengenal dari salah satu grup medsos. Di sana grup Facebook ada biasanya menjelaskan di sana dibahas tentang adopsi anak dan sebagainya. Nah, akan tetapi yang
orang yang kedua yang kita amankan di Jawa Tengah ini sering memposting ataupun sering menawarkan anak-anak untuk diadopsi. Nah itu dari sanalah mereka saling kenal. Nah kemudian antara pelaku yang kita amankan di Jawa Tengah dengan juga yang di Jambi, mereka emang sering melakukan transaksi sebelumnya. Oke, jadi artinya adalah ada orang yang mencari untuk anak yang diadopsi begitu. Lalu kemudian hal ini dimanfaatkan atau memang bukan ada hal yang ada yang tadi adopsi, jangan-jangan ya memang untuk perdagangan orang saja, perdagangan balita? Ya, dari hasil penyelidikan, Mbak, dari hasil penyelidikan ada beberapa yang sudah mereka lakukan. Seperti yang kita amankan di Jambi, dia sudah melakukan 9 kali hal serupa. Kemudian untuk yang di Jawa Tengah tersebut sudah melakukan 3 kali. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan mereka melakukannya lebih dari itu. Karena kita lihat dari aktivitas media sosialnya dari kedua belah pihak tersebut, sudah lama mereka melakukan hal tersebut. Dan dia sering ada komunikasi dengan pihak-pihak lain yang menanyakan ataupun menawarkan tentang bayi ataupun anak kecil yang mungkin bisa ditransaksikan. Oke, nah itu sudah dilihat juga jaringan di dalamnya, apakah memang bermainnya di media sosial kah? Sementara ya hasil penyidikan dari sana, Mbak. Oke, nah dari barang bukti sendiri, apa pada saat yang pertama kali Pak Kasat dan juga tim begitu temukan dari balita ini pada saat pertama kali ditemukan di Jambi? Kondisinya seperti apa? Jadi alhamdulillah kami dalam pengungkapan ini kita mendapatkan support dan bantuan dari semua pihak, terutama seperti dari Polda Jogja, kemudian Polres Sukoharjo, kemudian juga kita dibantu penuh juga oleh jajaran kepolisian dari Polda Jambi, kemudian juga dari Polres Merangin dan juga Polres Kerinci. Nah, ketika korban ini sudah berada di tangan terakhir, yaitu di komunitas masyarakat di pedalaman Jambi di Merangin, kami mendapatkan bantuan penuh untuk komunikasi dengan masyarakat tersebut sehingga kita bisa bertemu dan juga kembali kita bawa korban tersebut dalam keadaan selamat. Itu pada saat yang terakhir di tangan yang berada di pedalaman Jambi itu, Pak Kasat. Apakah ada orang yang melapor atau dari tim gabungan yang kemudian mencari-cari di media sosial misalnya? Sebenarnya itu kita dapatkan laporan awalnya, laporan dari orang tua korban sendiri. Jadi laporannya hari Senin kami cek laporannya, kemudian kami juga awalnya biasakan laporan seperti ini, kami mengira ada masalah keluarga, karena biasanya kalau ada anak kecil di laporan hilang ternyata itu ada masalah keluarga antara suami dengan istrinya. Kami mengira ke sana. Tapi ternyata setelah dilakukan pendalaman, perdagangan ya? Ya betul, ternyata korban ini diambil oleh seseorang. Nah, setelah kita lakukan penyelidikan, kita dapatkanlah pelaku pertama yang berada di Makassar. Nah, kemudian kita kembangkan sampai dengan Sukoharjo, kemudian juga sampai dengan Jambi. Nah, untuk yang Sukoharjo ini, pada hari yang sama mereka dia langsung berangkat dari Sukoharjo lewat Jakarta ke Makassar. Devi, kalau gitu ketika tadi ada dari Makassar ke Jawa, ke Jambi terakhir ditemukan, ini sebenarnya satu sama lain mengenal, adakah jaringan di belakangnya ini? Karena rasanya mungkin nggak sih bekerja sendirian masing-masing? Ya itu yang masih kami dalami, Mbak. Masih kami dalami, kami pelajari juga, kami juga berkoordinasi dengan Bareskrim, Direktorat TPPO, kemungkinan adanya dia terlibat dengan jaringan di atasnya ataupun jaringan lain yang mungkin, karena kan dari bahasa penyelidikan, dari yang di Jambi sendiri dia sudah melakukan transaksi dengan 9 anak kecil. Nah kita belum tahu juga ini anak ini dari mana berasal, kemudian juga dia transaksikan kemana. Ini masih kami dalami, kami berkoordinasi juga dengan Bareskrim juga. Kita tunggu pengungkapannya lebih dalam. Terima kasih Kasat Reskrim Polrestabes Makassar, AKBP Devi Sujana. Ya, terima kasih, Pak. Saudara, setelah jeda ada informasi lainnya. Ledakan yang terjadi di SMA Negeri 72 Jakarta menjadi alarm bagi ruang aman untuk anak. Mitigasi terkait aksi perundungan harus segera dilakukan agar kejadian serupa tidak terjadi lagi. Sesaat lagi ulasan kami hadirkan.
أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله حي على حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا Terduga pelaku saat ini merupakan salah satu siswa ya di SMA tersebut. Termasuk sekolah aman adalah menciptakan suasana belajar di mana ya aman dari segala macam bentuk kekerasan, berbagai macam tindakan seperti yang sekarang ini terjadi. Apakah ini kaitannya dengan bullying juga mungkin ada ya, tapi masih didalami lebih lanjut. Yang jelas memang semuanya anak ini kami minta untuk didampingi apsifor agar mengetahui sampai ke detailnya kenapa motif anak ini melakukan demikian. Kami meminta dari KPPA juga untuk mendampingi tim psikolog dari KPPA dan juga Peksos untuk berada di lingkungan, mengetahui apa yang terjadi di lingkungan anak. Ledakan mengguncang lingkungan SMA Negeri 72 Jakarta. Kejadian membuat panik siswa dan guru. Salah satu guru menyebut ledakan sempat terdengar hingga 3 kali dentuman. Puluhan siswa dan guru langsung dibawa ke sejumlah rumah sakit untuk menjalankan perawatan. Di masjid, di luar ada 3 kayaknya, ada 3 titik. Ada titik. Jadi nggak satu titik ledakan saja? Enggak, 3 kedengaran 3 titik. Itu terjadi berapa kali dentuman, Pak? Ya 3 kali, 1, 2, 3 gitu. Itu nggak lama dari pertama, yang kedua, yang ketiga gitu. Jadi pas kejadian itu Bapak berada di mana, Pak? Berada di depan masjid paling depan. Sejumlah petugas dan kementerian terkait langsung turun tangan untuk mengungkap penyebab terjadinya ledakan. Barang bukti pun diperoleh dari hasil olah TKP. Salah satunya penemuan benda yang menyerupai senapan. Wakil Menko Polkam Ludwig Friedrich Paulus menduga temuan itu adalah senjata mainan. Ada gambar itu tapi ternyata senjata mainan. Oh, itu senjata mainan. Senjata mainan, bukan senjata beneran. Ya, setelah kami cek itu senjata mainan. Nah, tentang ledakan masih di tim forensik lagi kerja apa ledakan atau apa gitu ya. Jadi masih ada bom molotov, Pak? Ya, bom molotov. Kalau bom molotov pasti udah kebakar itu. Namanya karpet.
Yang informasi awal yang Bang dapatkan, senjata yang tergeletak di samping sosok seorang yang juga terlihat tergeletak itu, apakah itu murid atau pelaku atau seperti apa info yang itu kita belum tahu, Ada yang meninggal nggak? Ada yang meninggal nggak? Alhamdulillah tidak ada. Tidak ada yang meninggal ya Pak. Kapolri Jenderal Listio Sigit menyebut setidaknya ada sebanyak 96 korban yang dibawa ke rumah sakit. Polisi juga menyebut telah mengantongi nama terduga pelaku yang tidak lain adalah siswa di sekolah tersebut. Listio bilang kondisi terduga pelaku kini masih menjalani perawatan akibat luka ledakan. Terduga pelaku saat ini merupakan salah satu siswa ya di SMA tersebut. Ada tulisan, kemudian ada barang bukti serbuk yang diperkirakan bisa menimbulkan potensi terjadinya ledakan. Catatan-catatan lain kita kumpulkan. Bagian yang kita dalami, apakah dia ikut paham tertentu, apakah terpapar oleh suatu konten, ataukah mungkin juga hal-hal yang membuat dia tertarik. Dugaan motif pun sempat mencuat. Salah satunya adalah diduga pelaku menjalankan aksinya karena kerap mendapat perundungan atau bullying. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyatakan aksi perundungan harus dicegah di lingkungan sekolah. Dirinya mengungkap tengah melakukan mitigasi terkait aktivitas perundungan di lingkungan sekolah. Kita harus cegah ya adanya bullying di sekolah. Ada 3 hal yang harus kita cegah, kita mitigasi sekuat tenaga bersama KPAI yang tidak boleh terjadi di sekolahan itu. Bullying oleh siapapun kepada siapapun. Kemudian yang kedua adalah kekerasan fisik dan seksual. Dan yang ketiga adalah intoleransi. Inilah yang harus kita jaga. Dan memang ini mohon maaf saya nggak mengaitkan dengan kasus ini karena kita harus betul-betul tunggu penjelasan dari kepolisian nanti ya tentang semua proses ini. Sementara itu Komisioner KPAI Diah Puspitarini meminta agar anak yang berkonflik dengan hukum terkait kasus ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta didampingi khusus oleh Asosiasi Psikologi Forensik. Selain sebagai bentuk pendampingan, Apsifor diharapkan bisa menggali motif utama anak berkonflik dengan hukum ini. Apakah ini kaitannya dengan bullying juga mungkin ada ya, tapi masih didalami lebih lanjut. Yang jelas memang semuanya anak ini kami minta untuk didampingi Apsifor agar mengetahui sampai ke detailnya kenapa motif anak ini melakukan demikian. Ini kami meminta dari KPPA juga untuk mendampingi tim psikolog dari KPPA dan juga Peksos untuk berada di lingkungan, mengetahui apa yang terjadi di lingkungan anak. Mitigasi juga dilakukan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti, yakni dengan merancang aturan terkait sekolah aman. Dirinya menyebut kekerasan di lingkungan sekolah sangat tidak dibenarkan, sehingga aturan terkait sekolah aman baik dalam proses belajar mengajar hingga pelibatan duta anti kekerasan bisa menjadi salah satu jalan keluar penghapusan bullying di sekolah. 3 hal yang akan kami lakukan. Ya, memang sebelum peristiwa ini kami sudah berusaha melakukan perubahan-perubahan ya. Yang pertama adalah kami sedang merancang sekarang peraturan Menteri Pendidikan Dasar Menengah tentang sekolah yang aman. Nah, termasuk sekolah aman adalah menciptakan suasana belajar di mana ya aman dari segala macam bentuk kekerasan, berbagai macam tindakan seperti yang sekarang ini terjadi. Kemudian yang kedua, kami mencoba untuk merubah paradigmanya ke arah paradigma yang lebih humanis, komprehensif, dan partisipatif. Jadi pendekatannya melibatkan semuanya, termasuk ada rencana kami juga nanti dalam pendekatan partisipatif ini juga melibatkan duta anti kekerasan. Hingga kini sebanyak 29 orang masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Salah satu di antaranya adalah terduga anak yang berkonflik dengan hukum. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menegaskan akan menanggung pembiayaan perawatan korban ledakan di rumah sakit, termasuk pendampingan psikologi terhadap korban. Kami memastikan seluruh korban mendapat perawatan yang optimal. Biaya perawatan korban menjadi perhatian penuh Pemprov DKI Jakarta.
Selain itu, asesmen pendampingan psikologi bagi siswa dan tenaga pendidik yang terdampak juga telah turun langsung menangani hal ini. Sementara itu, proses belajar mengajar sejak Senin pagi berjalan secara daring. Dari hasil rapat pihak sekolah, KPAI, dan sejumlah jajaran terkait memutuskan proses belajar mengajar berjalan secara daring, di mana proses penyembuhan trauma pasca ledakan menjadi fokus utama selama 3 hari ke depan. Namun begitu, sejumlah guru masih nampak datang ke lingkungan sekolah pada Senin pagi. Sejumlah orang tua murid juga masih ada yang berdatangan untuk mengambil barang milik anaknya. Tragedi ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta bisa menjadi alarm atas perubahan relasi antara sesama siswa maupun juga relasi antara siswa dan guru di sekolah, serta siswa dan orang tua di rumah. Perhatian terhadap kesehatan mental anak-anak harus menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan yang diambil. Penerapan sekolah yang ramah anak juga harus bisa menjadi gerbang utama, tak hanya dalam hal pendidikan, tapi juga dalam hal kesehatan mental bagi anak. Tim Liputan Kompas TV. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto membenarkan temuan 7 peledak yang dibawa terduga pelaku. Dari 7 peledak, 4 diantaranya meledak di 2 lokasi. 7 peledak ditemukan tim Densus 88 di area lingkungan sekolah yang juga menjadi TKP ledakan. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto menyebut dari 7 peledak, 4 diantaranya telah meledak, sementara 3 lainnya belum diledakkan. Ia menambahkan temuan 7 peledak dan barang lain yang ditemukan dalam penggeledahan masih berkaitan dengan aksi ledakan Jumat lalu. Karena memang berkaitan dengan ledakan, makanya nanti Densus dan pihak Jibom Gegana akan menjelaskan secara detail. Artinya dari 7 bahan peledak tadi yang sudah meledak adalah 4. Tersisa 3 yang belum. Ini secara detail, secara komprehensif nanti akan dijelaskan dari pihak Gegana dan pihak Densus dan Puslapfor ya. Karena itu hasil olah TKP. Termasuk kemarin teman-teman ada yang menanyakan apa saja sih barang temuan pada saat dilakukan penggeledahan. Artinya itu nanti secara lengkap akan disampaikan dari Puslapfor. Tapi yang pasti ada kaitan persesuaian dengan barang-barang yang di TKP. Presiden Prabowo merespons insiden ledakan di SMA Negeri 72. Prabowo bilang perlunya pembatasan game-game online, terutama yang mengandung unsur kekerasan. Apakah game online pemicunya? Ulasannya kami akan hadirkan di Sapa Indonesia Malam. Saudara, Presiden Prabowo Subianto merespons insiden ledakan di SMA Negeri 72. Melalui Mensesnek, Prabowo bilang perlu menghidupkan kembali kepedulian sosial dan masyarakat, termasuk perlunya untuk pembatasan dan mencari solusi dari game-game online. Pertimbangan ini disampaikan melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, merespons insiden ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta. Hal ini dinilai perlu dikaji lebih dalam karena dikhawatirkan dapat memengaruhi perilaku penggunanya karena terdapat sejumlah game online yang mengajak pemainnya untuk mempelajari penggunaan berbagai jenis senjata dan skenario kekerasan. Beliau menekankan bahwa ini menjadi peringatan bagi kita semua. Jadi tadi beliau juga menyampaikan bahwa memang kita perlu menumbuhkan kembali kepedulian sosial, menghidupkan kembali kehidupan bermasyarakat kita. Beliau tadi juga membahas bagaimana Karang Taruna harus aktif kembali, Pramuka harus aktif kembali. Kalau di lingkungan sekolah, bagaimana juga para guru dan tenaga pendidik harus lebih aware atau perhatian manakala ada sesuatu yang dirasa mencurigakan, termasuk beliau tadi menyampaikan bahwa kita masih juga harus berpikir untuk membatasi dan mencoba bagaimana mencari jalan keluar terhadap pengaruh-pengaruh dari game-game online, karena tidak menutup kemungkinan game-game online ini ada beberapa yang di situ
ada hal-hal yang kurang baik yang mungkin itu bisa mempengaruhi generasi kita ke depan gitu. Gubernur Jakarta Pramono Anung mendukung apapun langkah pemerintah agar peristiwa yang terjadi di SMA Negeri 72 Jakarta tidak terulang kembali, termasuk wacana pembatasan game online yang mengandung unsur kekerasan. Pemerintah DKI Jakarta akan memberikan dukungan sepenuhnya apa yang menjadi kebijakan pemerintah untuk mengatasi agar persoalan yang terjadi di SMA 72 tidak terulang kembali. Karena kebetulan pada waktu setelah kejadian saya secara langsung melihat ke lapangan dan juga berdialog dengan para korban beberapa yang ada di rumah sakit pada waktu itu. Intinya adalah memang ini tidak boleh terulang kembali, sehingga apa yang menjadi kebijakan pemerintah pusat, pemerintah Jakarta akan memberikan support dukungan sepenuhnya. Kasus ledakan yang terjadi di SMA Negeri 72 Jakarta memunculkan pertanyaan besar. Apa yang sebenarnya memengaruhi perilaku remaja hingga bisa melakukan tindakan kekerasan? Namun di tengah penyelidikan muncul wacana baru soal pembatasan game online yang mengandung unsur kekerasan. Lalu apakah ini ada kaitannya? Kita akan bahas dengan dua narasumber kami. Ada Sani Budianti Hermawan, psikolog anak, remaja, dan keluarga. Lalu Hadrian Irvani bergabung juga bersama kami, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Selamat malam Mbak Sani dan Pak Lalu. Selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke Mbak Sani dulu. Ini ada wacana pemerintah membatasi game online. Yang ingin saya ketahui, apakah game online juga bisa memicu perilaku agresif pada anak berdasarkan penelitian psikologis begitu, Mbak Sani? Iya, kita tahu ya usia remaja 12 sampai 18 tahun itu adalah usia di mana anak sedang ingin mencari tahu apapun yang terjadi di sekitarnya, di lingkungan, di dunia bahkan, sehingga apapun dia mau coba, ya, termasuk sebenarnya games itu kan games interaktif yang bisa membangun kesenangan, ya, hubungan dengan teman, tapi tidak jarang di dalam games itu memang mengandung unsur kekerasan, bahkan darah-darah itu diperlihatkan, sehingga dikhawatirkan anak yang sering kali bermain game kekerasan meminimalisasi rasa empati, ya. Kemudian juga sudah terpapar hal-hal yang sifatnya darah itu menjadi biasa. Darah, kemudian kekerasan, menyakiti, menembak. Nah, ini yang dikhawatirkan anak-anak di usia remaja yang sebenarnya notabene sedang belajar dari apa yang pengalaman yang terjadi di lingkungan itu terinternalisasi ke dalam pembentukan kepribadian. Jadi lebih mudah menyakiti, ya. Kalau zaman sekarang kalau kita lihat anak-anak tuh gampang sekali ngomong kasar, betul ya? Gampang sekali, tidak ada mungkin rasa nggak enak gitu ya. Dan kalau kita lihat di WA grup anak-anak remaja itu benar-benar tidak tersaring, kaget-kaget kita mungkin di era yang hidupnya di zaman dulu begitu ya, tapi bagi mereka itu biasa. Nah, ini sebenarnya bibit-bibit dari pembentukan hal-hal atau sifat-sifat yang berbau kekerasan, karena kita tahu kekerasan kan nggak sifatnya fisik saja, tapi ada psikologis, ada verbal, ya, ada kekerasan finansial juga, termasuk pemalakan itu juga kekerasan, masuk kekerasan atau bullying begitu. Nah, ini yang harus dicermati oleh kita sebagai masyarakat atau orang tua, bahwa semua konten-konten yang berbau kekerasan itu bisa masuk ke dalam terpapar kepada anak remaja yang membangun sifat-sifat yang tadi tidak empati dan bisa memunculkan hal-hal yang sifatnya agresif begitu, atau menyakiti orang lain. Lalu adakah bukti ilmiah dari studi psikologi misalnya bahwa anak yang bermain game online ini lebih mudah terpapar tindak kekerasan dibandingkan yang tidak bermain game online, Mbak Sani? Iya. Ya, kita tahu ya, anak itu kan belajar, they will learn what they see, betul ya? Dia akan belajar dari apa yang dia lihat. Mungkin ada orang yang juga rumah tangganya banyak terjadi kekerasan gitu ya, itu juga bisa membuat anak pemicu ya kemungkinan atau kecenderungan melakukan kekerasan. Makanya rumah tangga yang aman damai, ya, tontonan juga yang kita sortir itu bisa membuat anak itu jauh lebih punya referensi menyelesaikan masalah dengan damai, dengan positif, ya. Karena zaman sekarang anak-anak itu seringkali melakukan penyelesaian masalah itu dengan cara cepat, yaitu kekerasan, dengan tindakan fisik atau kalimat-kalimat verbal yang menyakitkan. Nah, ini yang menurut saya kenapa
seringkali terjadi seperti itu karena referensi yang di otaknya adalah dari apa yang dia lihat dan dia mainkan. Nah, jadi memang banyak sekali teori yang menyatakan bahwa apa yang anak lihat yang dia mainkan itu juga akan menjadi referensi pada anak untuk melakukan tindakan di dalam dunia nyata. Baik, saya ke Pak Lalu kalau begitu. Anda sendiri dari parlemen, apakah setuju dengan adanya pembatasan game online ini yang diwacanakan pemerintah, Pak Lalu? Baik, Mas. Jadi pertama tentu dalam rangka mengantisipasi kembalinya terjadi hal-hal seperti kejadian di SMA 72, ya kami prinsipnya di DPR setuju langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah, apalagi Presiden melalui Mensesnek menyampaikan bahwa perlunya kewaspadaan sosial, perlunya perhatian terhadap lingkungan. Nah, kita tahu bahwa lingkungan sekolah kita hari ini dengan kejadian beberapa waktu yang lalu mencerminkan bahwa lingkungan sekolah kita sedang tidak baik-baik saja. Mungkin ini yang ini saja yang terungkap, tetapi sejatinya banyak hal-hal lain yang tidak terungkap, yang tidak tersampaikan melalui media. Nah, oleh sebab itu kami di Komisi 10 menyarankan kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk melakukan evaluasi total, terutama terhadap program-program dalam rangka melakukan langkah-langkah preventif untuk kekerasan yang terjadi di sekolah, baik kekerasan fisik maupun kekerasan verbal. Apalagi kita tahu bahwa kejadian di SMA 72 Jakarta ini informasinya ini walaupun belum selesai penyelidikan ya, ini informasi yang kami dapat bahwa pelaku adalah korban dari bullying, korban dari perundungan. Nah, ini sungguh sangat memprihatinkan sebenarnya. Ini tugas kita semua, bukan hanya tugas sekolah, bukan hanya tugas Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, tetapi yang terpenting adalah memberikan kesadaran kepada orang tua untuk lebih memperhatikan putra-putri mereka. Nah, kesadaran orang tua inilah yang diperlukan sebagai pintu utama dalam melakukan pencegahan terhadap kekerasan yang ada di sekolah. Lagi-lagi saya katakan bahwa ini tidak hanya tugas orang per orang atau tugas kelompok tertentu atau hanya tugas lembaga tertentu. Kemdikdasmen, sekolah, pemerintah daerah, DPR, baik provinsi, kabupaten kota maupun DPR RI memiliki tugas yang sama untuk betul-betul menjaga lingkungan sekolah kita agar menjadi tempat yang aman, nyaman untuk putra-putri kita melaksanakan pendidikan. Demikian. Baik, kalau kita bicara soal pengawasan orang tua, saya kan juga setuju bahwa game online ini jika dikonsumsi ataupun dimainkan oleh anak-anak harusnya full advice oleh orang tua. Bukannya tidak boleh dan tidak bisa menyalahkan satu hal saja terhadap game online, tapi full advice. Karena kenapa saya katakan full advice? Karena ada juga yang namanya e-sport yang saat ini juga digandrungi oleh anak muda, termasuk juga anak remaja. Nah, menurut Pak Lalu, wacana ini mungkinkah diberlakukan di saat ini e-sport sedang juga naik dan ini menjadi salah satu menjadi cita-cita ataupun cabang olahraga yang ingin digeluti oleh anak-anak muda termasuk kaum remaja, Pak Lalu? Ya, tentu harus melalui kajian. Artinya pemerintah hari ini melalui Kementerian Komdigi tentu memiliki listing, memiliki daftar permainan-permainan online yang arahnya kekerasan, permainan-permainan online yang dampaknya bisa positif, permainan-permainan online yang bisa untuk pelaksanaannya untuk e-sport dan sebagainya. Nah, oleh sebab itu yang saya katakan tadi bahwa dalam menuntaskan persoalan ini tidak bisa Kemdikdasmen sendiri, harus ada komunikasi lintas kementerian termasuk di Komdigi, karena Komdigi lah yang memiliki peranan, Komdigi lah yang memiliki hak ketika nanti permainan-permainan online yang negatif tersebut dicabut atau tidak, itu haknya Komdigi. Nah, oleh sebab itu saya berharap ada sebelum pelaksanaan wacana ini dilaksanakan, maka harus ada kajian terlebih dahulu. Mana yang memberikan dampak positif agar dilanjutkan. Artinya ini penting juga dalam rangka literasi digital siswa-siswi kita untuk mengadaptasikan diri dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi hari ini. Mana yang dampak negatif sudah harus tegas, tutup saja agar tidak berdampak negatif terhadap perkembangan putra-putri kita di lingkungan sekolah. Baik, terima kasih Pak Lalu sudah memberikan pandangannya. Nanti setelah jeda kami juga akan mengundang analis e-sport untuk menanyakan tadi yang disebutkan oleh Pak Lalu. Ada kajian-kajian, ini kaitannya tentu saja dengan industri untuk mencegah
kasus serupa seperti pembatasan fitur senjata misalnya di game-game yang mengandung kekerasan untuk pemain di bawah umur 18 tahun. Sesaat lagi di Sapa Indonesia Malam, tetap bersama kami. Ini nih yang gue cari, Aku Viva. Ngelewatin teknologi yang ngejaga kemurniannya. Jernih banget, bikin sejuk di tiap teguk. Ini air mineralnya baik untuk tubuh. Aku Viva, murni, alami dari Wings Food. Aku Viva, melewati 7 tahap nano purifikasi. Menjaga dan memastikan setiap tetesnya mengandung mineral baik yang diperlukan tubuh. Sehingga begitu sejuk di tiap teguk. Aku Viva, murni, alami dari Wings Food. Tiap orang punya semangatnya masing-masing untuk memberikan yang terbaik. Terima kasih untuk kamu yang tidak bercerita, tapi selalu semangat 100%. Kopi Kapal Api, jelas lebih enak. Lawan panas ekstrim, lawan ketombe bandel dan bau. Pakai Zinc Refreshing Cool. Rambut double fresh. Gak khawatir ketombe dan bau 360 derajat. Feel the double freshness. Zinc Refreshing Cool. Ketombe bandel dan bau, no worries. Zair. Asik promo asik kemasan 2000. Kecap sedap kedelai hitam spesial pilihanku. Promo asik beli 3 gratis 1. Masakan sedap selalu. Asik promo asik kemasan 2000. Kecap sedap kedelai hitam spesial pilihanku. Makan sedap makin mantap cuma 2000. Beli 3 gratis 1. Kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2000. Beli 3 gratis 1 dari Wingswood. Oma Opa, ini rahasia Eke Varaviri tanpa worry. Beli popok celana dewasa 3-in-1 baru. Pakai dari pagi, Eke nggak rempong nahan pipis. Pakai lagi sebelum bobo, nyenyak sampai pagi. Ada disposable teh, tinggal gulung buang. Wingscare. Pas hidup lagi capek-capeknya, butuh banget quality time. Aroma dan hangatnya Indomie Kuah bikin quality time yang gak tergantikan. Indomie Kuah, it's quality time. Selalu ada satu hal yang membuat kita terus melaju. Untukku selalu ada Milton Sugar Free. Ada satu momen ketika kita tak terhentikan. Dedikasi dan impian kita lah yang membuat kita terus maju. Milton Sugar Free, enjoy your moment. Ini nih yang gue cari, Aku Viva. Ngelewatin teknologi yang ngejaga kemurniannya. Jernih banget, bikin sejuk di tiap teguk. Ini air mineralnya baik untuk tubuh. Aku Viva, murni, alami dari Wings Food. Aku Viva, melewati 7 tahap nano purifikasi. Menjaga dan memastikan setiap tetesnya mengandung mineral baik yang diperlukan tubuh. Sehingga begitu sejuk di tiap teguk. Aku Viva, murni, alami dari Wings Food. Masih membahas wacana pemerintah yang akan membatasi game online terutama yang mengandung kekerasan. Tapi apakah benar hanya satu-satunya game online saja yang menjadi penyebab anak di bawah umur ini melakukan tindak kekerasan? Tadi saya sudah menyinggung juga soal bukti bahwa game online ini bisa menyebabkan tindak kekerasan yang dilakukan oleh anak-anak. Tapi apakah demikian? Bagaimana dari perspektif pengamat e-sport? Sudah bergabung juga bersama kami malam hari ini Irlian Syah Wijanarko, pengamat e-sport. Selamat malam Mas Irli. Selamat malam Mas. Ya, tadi kita sudah membahas di segmen sebelumnya Mas Irli bahwa kata Mbak Sani dan Pak Lalu memang ada andil ya game-game online yang tidak fully advised kepada anak-anak menyebabkan mereka terpicu untuk melakukan tindak kekerasan. Tapi dari POV-nya pengamat e-sport ataupun atlet e-sport, sebenarnya ini bisa dibatasi nggak sih tindak kekerasan ini dari game-game online? Oke, sebenarnya ini perihal masalah game yang menginfluence anak-anak muda untuk mereka melakukan tindakan kekerasan itu bukanlah sesuatu yang baru muncul beberapa waktu belakangan ini sebenarnya. Ini sudah cukup lama dibahas dan diangkat dan ternyata di beberapa studi case di luar justru pengaruh dari game itu sebenarnya sedikit. Impact-nya terhadap kekerasan jauh lebih banyak untuk memberikan dampak-dampak yang justru sebenarnya positif seperti melatih refleks, melatih kemampuan solving problems dan masih banyak hal lainnya lagi di luar dari beberapa benefit-benefit lain seperti membawa prestasi negara dan lain sebagainya. Nah, tapi pertanyaannya adalah apakah game ini bisa menginfluence kekerasan? Jawabannya benar. Ada kemungkinan bahwa game ini bisa
menginfluence beberapa kekerasan. Dan apalagi sekarang games itu sangat-sangat mudah diakses, bisa di segala macam platform, baik di handphone, di konsol, di PC. Dan juga channelnya untuk ngebelinya tuh banyak sekali, sehingga tidak kalau kita nge-regulate satu atau dua, masih akan banyak banget lagi gitu loh Mas, yang masih ada. Gitu. Pengaruhnya sedikit, tapi memang ada influence. Saya tahu juga bahwa influence itu datangnya dari mana faktornya di game online. Apakah misalnya melakukan kekerasan terhadap lawannya misalnya, atau menggunakan senjata tajam, bahkan senjata api, atau bagaimana? Betul, di beberapa game itu terutama yang bersifat kompetisi, yang paling ramai juga populer di Indonesia sekarang. Game-game ini itu kan karena dia kompetisi, dia memainkan role di dalam gamenya ya. Sehingga misalnya contohnya game peperangan, secara otomatis dia pasti menggunakan senjata untuk mengalahkan tim satunya lagi gitu ya. Ataupun ada beberapa game lainnya lagi yang bersifatnya dia mungkin kekerasan kayak fisik gitu ya, dia menginfluence seperti itu. Nah cuma kalau misalnya apakah itu menginfluence lebih dalam tentang anak-anak ini bisa mengikuti apa yang dilihat di dalam gamenya, saya rasa itu sebenarnya hal kecil sekali. Masih banyak hal-hal lain yang mungkin bisa menginfluence lebih besar. Contohnya pengaruh daerah atau environment dia tinggal. Apakah itu ada kekerasan yang terjadi di sekitar rumahnya, ataupun misalnya dia menonton hal-hal lain, itu masih, menurut aku masih jauh lebih besar. Tapi begini Mas Irli, kalau bicaranya tekanannya terhadap batasannya yang seharusnya dilakukan dari mana, dari sisi mananya untuk pemakaian game online ini sih? Di beberapa negara seperti di Korea dan di China, mereka meregulate hal ini. Mereka meregulate untuk di game itu ada 3 hal yang mereka regulasi. Yang pertama itu adalah dari durasi untuk bermain gamenya. Jadi ada di China contohnya, mereka meregulasi untuk setiap KTP gitu ya. Setiap KTP untuk mereka bermain game dibatasi di bawah umur sekian itu berapa jam. Kalau nggak salah 4 jam per hari atau 6 jam per hari. Di atas 21 tahun itu ada berapa jam lagi, bisa lebih gede lagi. Dan kalau memang dia terdaftar sebagai atlet profesional, baru dia punya jangka waktu yang lebih panjang. Itu adalah regulasi pertama. Dan itu untuk mencapai, sorry saya potong sedikit, nanti yang kedua dijelaskan oleh Anda. Dan itu harus dilakukan atau ada sertifikasi khusus untuk menjadi pro tadi ya? Betul, kalau untuk menjadi professional player betul. Yang kedua tadi apa, Mas Irli? Yang kedua itu adalah grafik di dalam game, di game China, itu mereka cukup agresif untuk melakukan pembatasan di bagian grafik ini. Contohnya di China untuk game-game yang bersifat kekerasan itu tidak ada darah, tidak ada warna darah. Mereka mengganti warna darah itu yang tadinya warna merah, itu semua diganti menjadi semacam emotikan lucu-lucu atau jadi yang hal-hal yang lebih friendly dilihatnya kayak gitu. Dan yang ketiga regulasi, silakan. Yang ketiga bentuk regulasinya itu adalah peredarannya. Peredaran dari game tersebut itu sendiri, platform apa yang mendapatkan izin untuk mendistribusikan game-game tersebut. Dan jika gamenya dinilai ada beberapa value-value yang tidak sesuai dengan value dari negara atau peraturan dari negara tersebut, itu mereka ada semacam harus mendapatkan izin dahulu agar baru bisa memasarkan game di dalam negara tersebut, begitu. Termasuk mungkin faktor usia ya, berpengaruh di situ ya, batasan termasuk tadi. Faktor usia, betul. Baik. Mbak Sani, tadi ternyata kalau kata Mas Irli, ya sebenarnya ada influence tapi sedikit saja. Perlu ada pembatasannya tadi sudah diungkapkan. Apakah Anda juga setuju soal hal ini? Iya, memang ketika kalau kita berbicara anak gitu ya, anak itu kan punya proses kognisi, olah berpikir. Tentunya anak yang lebih matang, yang lebih dewasa bisa membedakan mana itu sifat yang boleh dan tidak boleh. Tapi ketika ini terpapar oleh anak-anak yang usianya lebih muda begitu ya, itu akan menjadi sangat bahaya karena bisa menjadi referensi bagi mereka untuk bertindak di dalam dunia nyata. Contoh lah, kasus-kasus yang datang ke saya, itu seringkali anak SD gitu ya, tiba-tiba dorong gitu. Oh kok kamu dorong? Ya soalnya saya lihat di game itu tinggal dorong misalnya gitu ya. Kemudian melempar. Pokoknya sifatnya yang menyakiti. Karena bagi mereka, oh kalau di dalam game begitu tokohnya mati hidup lagi misalnya begitu. Jadi belum cukup matang usianya untuk mencerna itu begitu ya Mbak Sani ya? Betul, proses berpikir itu sangat sekali berpengaruh pada akhirnya tindakan yang akan akan dilakukan. Makanya di sini saya setuju sekali kalau setiap game itu ada penggolongan usia. Nah, karena usia itu mencerminkan bagaimana kapasitas berpikir anak mengelola informasi yang diterimanya begitu. Dan kemudian juga
betul sekali adalah lingkungan. Ketika anak bermain itu seringkali kalimat-kalimat kotor juga keluar. Dia kalah, kalimatnya kotor. Ya, betul terutama nggak? kalau game online Temannya- saling berkomunikasi satu sama lain kan. Betul. Nah, di sini orang tua perlu Ya. mendampingi, mengawasi, membetulkan kalau itu salah ya harus dikasih tahu. Ya jangan sampai anak-anak jadi sifatnya agresif, betul Ya. kan? Karena sifat dia nggak mau kalah dan dia Ya. emosi begitu. Dan ini ya silakan, Mbak. Nah, ini yang menurut saya kombinasi dari faktor yang memang dimainkan dan juga pengaruh lingkungan. Ya. Tadi juga Mas Irli juga mengatakan bahwa adanya daerah-daerah misalnya yang terpapar juga dengan kekerasan bisa berpengaruh pada tindakan anak, itu tepat juga. Oke. Jadi walaupun Baik. misalnya gamesnya sudah dibatasi, tapi keluarganya bersifat agresif, saling menyerang, ada KDRT, ya tentunya anak juga bisa terpapar dari apa yang dialaminya di rumahnya tersebut. Baik. Jadi memang kombinasi faktor-faktor ini juga harus diperhatikan, jangan sampai gamesnya dibatasi, tapi perlakuan yang didapati di rumah malah justru mengkontaminasi anak itu sendiri. Oke, dan game online ini kan membutuhkan medium. Mediumnya adalah misalnya telepon seluler atau telepon pintar, ada juga konsol begitu. Nah, ini pemakaian medium itu tadi yang harusnya juga oleh orang tua dibatasi. Kan jika memang tidak menggunakan handphone misalnya atau tidak menggunakan konsol, game online kan tidak bisa dilakukan begitu. Kira-kira ini saya tanya ke Pak Lalu, berarti selain device-nya dibatasi, penggunaan device-nya dibatasi, tadi juga Mas Irli menyinggung soal misalnya penggunaan game online berdasarkan usia tertentu dan juga grafis yang digunakan oleh industri game online misalnya untuk usia tertentu juga harus dibatasi. Nah, berarti ini kaitannya dengan industri, Pak Lalu. Bagaimana mendorong agar industri di Indonesia, industri game online misalnya di Indonesia juga bisa ikut mengikuti regulasi ini? Iya, saya sepakat yang disampaikan oleh Mas Irli tadi. Kita harus punya perbandingan dengan negara-negara lain ya. Nah, regulasi itu menjadi sangat penting. Ini kalau misalnya regulasi tidak ada dan akan terus-terusan seperti ini, maka langkah-langkah yang akan diambil tidak akan terlihat. Jadi harus tegas di dalam regulasi itu, terutama terkait dengan durasi juga. Pengelompokan juga itu menjadi hal yang sangat penting. Karena nggak mungkin kalau misalnya anak SD diberikan main game 6 jam itu, waduh, itu dampaknya pasti udah nggak karu-karuan itu. Udah 6 jam, kemudian kapan belajarnya, kan begitu pertanyaannya. Kemudian yang kedua, terkait dengan industri, ya itu tadi yang saya bilang bahwa harus ada kajian. Mana game-game yang kira-kira berpengaruh terhadap perilaku atau dampaknya negatif bagi siswa-siswi kita. Nah, itu yang harus mendapat perhatian serius. Apakah nanti game tersebut harus di cut off atau seperti apa. Nah, kemudian yang kedua, mana permainan yang hari ini bisa dikategorikan masuk ke dalam e-sport, maka tentu itu harus didukung. Karena walau bagaimanapun industri kreatif dalam hal ini misalnya masuk ke dalam e-sport dan sebagainya, itu salah satu kreativitas yang perlu didukung terus. Nah, dalam dunia pendidikan, bahwa hari ini anak-anak kita banyak yang terpapar oleh permainan-permainan yang berbumbu kekerasan, inilah menjadi tugas utama dari para pendidik kita. Guru, kepala sekolah, dinas pendidikan, pemerintah daerah, pemerintah pusat harus bahu-membahu. Kemdikdasmen juga kami minta untuk mempertegas kurikulum pendidikan karakter. Bangsa kita, bangsa Indonesia ini terkenal dengan etika, adat istiadat, sopan santun yang menjadi ciri khas tersendiri yang membedakan dengan negara lain. Kita hidup tentram dan damai, tidak hidup di dalam dunia kekerasan. Seperti itu, Mas. Kembali ke Mas Irli, dalam konteks peristiwa ledakan di SMA 72 yang dilakukan oleh anak di bawah umur, ini masih kelas 12 ya kalau saya tidak salah. Dalam konteks ini, Mas Irli bagaimana melihat atau menangani konten user generated seperti yang video kekerasan yang ada di komunitas game misalnya, yang bisa memicu imitasi seperti pelaku peledakan yang terjadi di SMA N72. Ada nggak pengaruhnya sedikit pada insiden ini kira-kira game online itu menurut Mas Irli? Sejujurnya kalau menurut saya pribadi nggak terlalu banyak pengaruhnya sebenarnya dari game online ya. Sebenarnya even di komunitas kita pun kita mempertanyakan dari mana anak tersebut kalau diduga ya dia mendapatkan akses untuk satu bahan peledaknya dan juga satu yang diduga sebagai entah itu senjata airsoft gun atau apapun itu gitu ya.
dari mana dia bisa mendapatkan akses seperti itu dan dari mana dia bisa belajar untuk menggunakannya. Itu kan juga sebenarnya kalau di game kan itu ibaratnya cuma klik satu kali mouse ya. Dia Betul, bukan saya belajar. juga Kayak ini berdasarkan saya juga bermain game online gitu ya. Ada beberapa game lah misalnya PUBG atau Delta Force ataupun Free Fire misalnya. Itu yang saya ketahui bahwa peledak itu sudah jadi, tidak dirakit sendiri begitu. Nah ini yang harus dipertanyakan juga, apakah ada nggak game online yang kira-kira mencontohkan perakitan bahan peledak misalnya? Nah, untuk yang hal-hal seperti itu sudah ada agreement-nya. Nanti mungkin bisa dicek. Kalau saya tidak salah, peraturan dari US ataupun dari China, mereka sudah agree bahwa game-game yang seperti itu tidak bisa dipasarkan secara umum. Ya, jadi game-game yang mengajarkan perakitan bom, habis itu menjadi kayak seleksi masuk ke menjadi teroris misalnya. Hal-hal yang even yang misalnya berbau sara pun itu dia semacam di ban gitu, jadi susah untuk mendistribusikan atau bisa mengakses game tersebut. Sebenarnya udah ada peraturannya seperti itu. Sudah ada peraturannya. Oke, clear ya. Berarti tidak ada ya di game online itu yang benar-benar merakit misalnya bahan peledak sendiri. Ini rata-rata sudah jadi item dan digunakan untuk misalnya menjatuhkan musuh lah misalnya begitu ya. Betul. Nah, karena sebagai gambaran mungkin buat Pak Lalu dan Bu Sani di game ini perbedaan kita yang paling mencolok dari Indonesia dan China adalah China itu adalah produsen gamenya. Sementara kita konsumen gamenya, sehingga kita untuk memilih game apa yang bisa masuk ke kita itu agak-agak tricky cara filternya. Nah, di luar dari sana, kalau dari China mereka bisa directly mendapatkan game tersebut dari si platform dari developernya atau publishernya. Sementara kalau dari Indonesia itu melalui third party biasanya. Ada beberapa aplikasi atau platform-platform di mana dalam platform tersebut kita bisa mendownload berbagai macam game di dalam sana. Nah, kita by default kita comply dengan peraturan dari platform tersebut. Nah, apa yang bisa kita limit di Indonesia adalah kita mesti melewati third party tersebut dan bilang bahwa ada beberapa game yang kita pengen ada blok atau apa segala macam, atau kita minta hubungkan dengan publisher atau gamenya. Seperti itu biasanya. Intinya memang semuanya harus fully advised jika memang ingin memainkan game online dengan aturan-aturan yang strict tadi, mulai dari usia, pembatasan grafis gambar dan lain-lain. Terakhir saya ke Mbak Sani, ini saya wondering aja ya, di luar alih-alih kita menuding game online menjadi salah satu penyebab, tapi adakah faktor di luar game online sedikitnya yang mempengaruhi insiden di SMAN 72? Misalnya saya lihat juga beberapa video brain rot ini juga punya konten-konten kekerasan juga misalnya. Ada nggak misalnya soal itu? Ya, saya fokus mungkin case yang sekarang terjadi ya di SMA 72. Saya merasa memang ini ada akumulasi dari emosi atau amarah yang memang ada di dalam diri seseorang yang karakternya mungkin dari pasif kemudian jadi pasif agresif. Karena kita tahu pasif agresif itu ada bahaya yang berisiko justru membuat suatu amarah menjadi terledak di luar gitu ya, yang tidak hanya menyakiti diri tapi menyakiti orang lain. Jadi terlepas dari masalah si game online, kalau kasus ini memang menurut saya ini kita harus kaji ulang memang apa sih motif yang melatar belakanginya. Terutama meledakan bom ini ada pesan-pesan di dalamnya, entah pesan frustrasi, entah pesan ingin dilindungi, ketidakadilan dan sebagainya. Atau dendam misalnya ya. Iya, terlepas dari itu semua, saya mendukung juga regulasi pemerintah untuk membatasi. Karena begini, sejauh saya praktek dan terlibat dengan orang tua, banyak orang tua yang sebenarnya tidak aware akan sebenarnya bahaya-bahaya yang terjadi di dalam gadgetnya begitu. Kan gadget itu bukan hanya game online, betul ya? Tapi semua konten-konten bisa diakses yang bisa mempengaruhi perilaku dan tindakan anak kita. Apalagi anak remaja yang sangat curious terhadap satu hal. Makanya tadi perakitan bom mungkin nggak ada di game online, tapi dia bisa mengakses dari konten manapun begitu. Nah, di sini adalah menurut saya bagaimana orang tua bisa mendekati anak, bisa bersahabat dengan anak, sehingga apa yang terjadi pada anak, orang tua sudah bisa antisipasi di awal, sehingga orang tua bisa membantu mencarikan solusi bersama yang sifatnya tidak kekerasan, tapi bagaimana meregulasi emosi secara matang. Tapi yang jelas orang tua harus membangun kepercayaan, anak harus membangun kepercayaan orang tua terlebih dahulu, karena seringkali orang tua banyak ngasih wejangan, membatasi tanpa berkompromi, itu membuat anak menjadi distance terhadap orang tua, sehingga fungsi orang tua di sini untuk melindungi, untuk bersahabat dengan anak itu tidak maksimal. Kenapa? Karena sudah ada bentuk ketidakpercayaan anak terhadap orang tua, karena orang tua dirasa sangat otoriter atau kemudian egois dalam melakukan batasan atau aturan-aturan yang terjadi di rumahnya begitu. Baik, pola-pola pengawasan itu dimulai dari yang terkecil, yakni lingkungan di rumah
yakni orang tua sendiri juga jangan otoriter dalam mendidik, termasuk memang memberikan pengawasan atau pendidikan terhadap game online ketika ada pembatasan-pembatasan khusus, ya diberikan penjelasan supaya anak-anak ini juga bisa memakai atau mengonsumsi game-game online dengan cara yang terbatas sesuai dengan usia mereka masing-masing. Baik, terima kasih Sani Budianti Hermawan, psikolog anak, remaja, dan keluarga, lalu Hadrian Irvani, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI dari fraksi PKB, dan Irlian Syah Hujanarko, pengamat e-sport yang telah berbagi perspektifnya malam hari ini. Terima kasih sekali lagi, sampai jumpa lagi, selamat malam. Selamat malam. Saudara, baik, setelah jeda ada informasi lainnya di Sapa Indonesia Malam, saudara, soal informasi dari Turki yang terbitkan surat penangkapan PM Israel Netanyahu. Mungkinkah Netanyahu bisa ditangkap? Kami hadirkan informasinya sesaat lagi. Saudara, ratusan demonstran pro-Palestina berkumpul di Paris dan mendesak pemerintah Prancis menjatuhkan sanksi kepada Israel menyusul pelanggaran gencatan senjata di Gaza. Dalam unjuk rasa, demonstran menyebut bahwa Uni Eropa dianggap sebagai aib karena ketidakmampuannya untuk menjatuhkan sanksi terhadap Israel. Padahal telah banyak seruan untuk melakukannya karena pelanggaran yang terus berulang dilakukan oleh Israel. 8 negara juga disebut telah menyatakan kesiapan mereka untuk menangkap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu atas kejahatan perangnya di jalur Gaza. 8 negara itu diantaranya Turki, Slovenia, Lituania, Norwegia, Swiss, Irlandia, Italia, dan Kanada. Terkait dengan kesiapan 8 negara termasuk Turki yang menyatakan akan menangkap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, juru bicara pemerintah Israel menyatakan sikap tegas bahwa Turki tidak akan dilibatkan sebagai pasukan stabilisasi internasional. In the Jewish edition, Turkey has issued arrest warrants for 37 Israeli officials, including Prime Minister Netanyahu, and the U.S. has been pressuring Israel to accept the participation of Turkey in the International Security Force, and the multinational civil military administration in Phase 2 is expected to oversee the governing specifically of the Gaza Strip. So in terms of that, here's what I can tell you, and of course, thank you for your questions. There will be no Turkish boots on the ground in the present, in the past, in the future, specifically in the International Stabilization Force. Pemerintah Turki terbitkan surat perintah penangkapan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan sejumlah pejabat Israel lainnya. Perintah ini dikeluarkan karena para pejabat Israel itu dinilai telah melakukan genosida dan kejahatan kemanusiaan di Gaza. Kita bahas isu ini bersama pakar hukum internasional Profesor Hikmahanto Juwana. Selamat malam, Prof. Hik. Malam. Baik. Prof. Hik, Turki dan 8 negara lainnya akan menangkap Perdana Menteri Israel Netanyahu. Apa memungkinkan mekanisme seperti ini? Ya, sebenarnya memungkinkan sepanjang Perdana Menteri Netanyahu sedang berkunjung ke 8 negara tersebut. Oke. Kalau misalnya dia di luar 8 negara tersebut, memang akan sulit. Karena tentu aparat penegak hukum di negara yang bersedia untuk mengirim Perdana Menteri Netanyahu ini, dia tidak punya yurisdiksi di negara lain. Seperti kita punya polisi, hanya bisa melakukan kegiatan kepolisiannya itu di wilayah hukum Indonesia, tapi tidak di wilayah hukum negara lain. Seperti itu. Baik. Lalu surat perintah itu diterbitkan berdasarkan undang-undang Turki atau misalnya KUHP-nya Turki. Apakah ketentuan di undang-undang Turki tersebut bisa diberlakukan untuk Netanyahu sejauh ini? Bukan, dugaan saya. Ini bukan kaitannya, situ ya? Okay. Ya, bukan itu. Jadi ini dugaan saya, ini kaitannya dengan Mahkamah Kejahatan Internasional yang sudah mengeluarkan arrest warrant. Arrest warrant ini tentu diberikan kepada dunia ketika Perdana Menteri Netanyahu berada di mana, maka mereka diminta kerjasamanya untuk APH di negara tersebut menyerahkan ke Mahkamah Kejahatan Internasional. Nah, tentu kalau misalnya itu di Israel, tentu itu tidak bisa karena APH-nya pasti tidak akan mau. Dan Israel sudah menyatakan diri sudah keluar dari atau tidak pernah ikut di dalam statuta, ya, ratifikasi dari perjanjian statuta Mahkamah Internasional.
Nah, Mahkamah Kejahatan Internasional. Jadi itu tidak bisa dilakukan. Juga demikian kalau Amerika Serikat pasti mereka juga tidak mau. Tapi 8 negara ini sudah mengatakan bahwa kami bersedia. Nah, yang lucu itu adalah Hungaria. Hungaria itu sebenarnya anggota dari Mahkamah Kejahatan Internasional. Namun ketika Perdana Menteri Netanyahu datang ke sana, itu tidak dikirim. Dan di situ kalau saya tidak salah Menteri Luar Negeri Jerman merasa dirinya malu karena negara-negara Uni Eropa adalah negara-negara yang ikut meratifikasi Mahkamah Kejahatan Internasional, bahkan mendorong negara-negara seperti kita Indonesia untuk masuk di situ. Oke. Ini kalau udah bicara hak asasi manusia, ya mohon maaf ya, negara-negara Eropa pun hanya bisa bicara-bicara saja. Tetapi kalau sudah ada kenyataan seperti itu, mereka toh akhirnya juga tidak akan mengirimkan. Tetapi kita apresiasi 8 negara yang termasuk di situ ada Norwegia, ada Italia yang bersedia mengirim Perdana Menteri Netanyahu ke Den Haag kalau beliau ada di negara tersebut. Oke, tapi ngomong-ngomong Mahkamah Internasional, Mahkamah Kriminal Internasional, saat ini Netanyahu tuh juga statusnya kan buron dari Mahkamah Kriminal Internasional, Prof. Tapi masih melenggang. Analisis Anda soal ini bagaimana? Oh iya, karena ini kan Mahkamah Kejahatan Internasional meminta aparat penegak hukum untuk bisa menghadirkan Netanyahu di Den Haag untuk kemudian dilakukan interogasi dan lain sebagainya sampai kemudian adanya nantinya penuntutan. Tetapi ingat, karena Netanyahu ini kepala pemerintahan, maka dia merasa bahwa dia tidak perlu memenuhi panggilan tersebut. Ini berbeda dalam konteks hukum nasional ya, karena kalau dalam hukum nasional ada upaya paksa. Jadi kepolisian bisa memaksa orang yang dipanggil tapi tidak mau hadir untuk kemudian dipaksa untuk hadir. Nah, ini dalam konteks hukum internasional, memang yang saya selalu sampaikan, hukum yang berlaku adalah hukum rimba, siapa yang kuat dialah yang menang. Nah, saat sekarang ini, Netanyahu merasa dia di atas angin dan dia merasa di atas angin karena dapat dukungan dari Amerika Serikat, seperti itu. Nah, ini bicara soal Amerika Serikat, artinya Anda juga ingin mengatakan bahwa Israel dengan posisinya saat ini yang dalam tanda kutip kekeh begitu, ataupun juga punya sikap yang sedikit keras kepala, setidaknya ini juga di latar belakangi dengan dukungan Amerika Serikat, begitu, Prof? Oh iya, bahkan Amerika Serikat kan sudah menjatuhkan sanksi kepada jaksa yang menuntut Netanyahu. Kemudian juga hakim-hakim yang ada di Mahkamah Kejahatan Internasional tidak boleh memasuki Amerika dan lain sebagainya. Jadi justru ada hal-hal yang seperti ini. Bahkan yang sekarang ini seperti Turki yang tadinya siap untuk mengirim ISF, pasukan ISM, oleh Israel malah dicegah. Yang menurut saya ini nggak ada kaitannya sebenarnya. Karena ISF itu kan ide dari Presiden Trump. Dan Presiden Trump tidak mengajak Hamas, tapi juga tidak mengajak Israel. Kenapa tiba-tiba seperti ini? Sebentar lagi mungkin kita juga akan kena nih. Karena dianggap kita ini tidak mengakui Israel sebagai sebuah negara, sehingga Indonesia tidak boleh mengirim pasukannya. Kalau kita bicara soal proksi, ada Uni Eropa, ada Israel yang di-backingi Amerika Serikat. Kalau bicara soal proksi itu, seberapa besar sebenarnya risiko diplomatik yang dihadapi negara-negara Uni Eropa menyatakan sikap untuk bisa menangkap Netanyahu, terutama dengan hubungannya dengan Amerika Serikat? Ya, nanti kita harus lihat ya bagaimana reaksi dari Presiden Trump. Apakah dia tetap melindungi Perdana Menteri Netanyahu? Kalau misalnya memang seperti itu, biasanya Presiden Trump akan mengatakan bahwa saya akan kenakan tarif lebih tinggi dari sebelumnya. Nah, ini yang hubungan bilateral ini kalau Trump itu selalu mengancamnya adalah akan dikenakan tarif yang lebih tinggi. UUD ya, Prof ya, ujung-ujungnya dagang. Iya, ujungnya dagang seperti itu. Oke, baik. Nah, tapi setidaknya apakah ini bisa jadi penekan terhadap Israel, Prof? Ya, tentu ini bisa jadi penekan. Ya, sekarang ini misalnya 157 negara sudah mengakui Palestina sebagai sebuah negara. Itu sebagai daya tekan. Buktinya pada waktu Trump Netanyahu berpidato di forum PBB, banyak delegasi yang walk out. Kemudian juga kita lihat nih warga di berbagai negara Eropa yang selama ini pemerintahnya selalu mendukung Israel, mereka menyuarakan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Netanyahu ini sudah mengarah ke genosida. Bahkan itu direspon oleh pemerintah dari negara tersebut sampai mereka mengakui Palestina sebagai sebuah negara dan bersedia kalau Netanyahu ada di negara mereka
untuk dikirim ke Mahkamah Kejahatan Internasional menghadapi tuduhan-tuduhan yang disampaikan oleh jaksa. Baik, terima kasih pandangan-pandangannya pakar hukum internasional Profesor Hikmahanto Juwana di Sapa Indonesia Malam. Sampai jumpa lagi, saya selalu Prof. Terima kasih. Terima kasih. Saudara, setelah jeda ada informasi lainnya dan bahasan lainnya. Komisi Reformasi Polri melaksanakan rapat perdana di Mabes Polri Jakarta pada Senin siang. Lalu apa saja tugas pertama yang dilakukan Komisi Reformasi Polri? Kita akan bahas ulasannya setelah jeda bersama rekan saya Audrey Chandra. Saudara, Presiden Prabowo melantik Komisi Percepatan Reformasi Polisi pada Jumat lalu. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimli Asidiki ditunjuk menjadi Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri. Komisi Percepatan Reformasi Polri terdiri dari 10 anggota atau 10 orang anggota. Kapolri Jenderal Listio Sigit menjadi salah satu anggotanya. Komisi Percepatan Reformasi Polri tertuang dalam Keputusan Presiden nomor 112/P tahun 2024 tentang pengangkatan keanggotaan Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian. Nantinya komisi ini akan bekerja selama 3 bulan ke depan. Sementara hari ini adalah rapat perdana Komisi Reformasi Polri yang dilaksanakan pada Senin pagi di Gedung Mabes Polri. Kedepan Komisi Reformasi akan mengadakan rapat tiap minggunya dengan mengundang sejumlah pihak termasuk dari kalangan masyarakat untuk mengumpulkan sejumlah data. Ketua Komisi Reformasi Polri Jimli Asidiki menyatakan nantinya akan ada 2 jenis rekomendasi, yakni rekomendasi yang akan diserahkan ke Kapolri jika terkait dengan permasalahan internal dan rekomendasi yang langsung diserahkan kepada Presiden jika berhubungan dengan perbaikan. Meski begitu, Jimli menyebut Kapolri akan tetap terbuka dengan rekomendasi yang akan terbentuk ke depannya. Jadi kalau yang menyangkut kasus-kasus yang diselesaikan secara internal, nanti rekomendasinya langsung kita sampaikan kepada Kapolri yang juga adalah anggota. Maka hasil dari komisi ini ada 2, 1 rekomendasi ke Presiden, yang kedua rekomendasi internal. Nah mungkin yang internal bisa juga nggak diumumkan, tapi intinya apa yang tadi disampaikan Pak Kapolri, tadi sudah dia tegaskan juga tadi di dalam rapat bahwa Kapolri bersifat terbuka, adaptif untuk merespon ya hal-hal yang perlu untuk perbaikan, ya itu akan dilakukan oleh Polri. Lalu apa saja pekerjaan yang harus segera dilakukan oleh Komisi Reformasi Polri? Untuk membahasnya saat ini kita sudah bergabung bersama Komjen Pol Purnawirawan Ito Sumardi. Selamat malam Pak Ito. Selamat malam Mbak Audrey. Ya, dan juga ada Julius Ibrani, Ketua PBHI. Mas Julius, selamat malam. Malam Audrey. Saya mau tanya dulu pertama ke Mas Julius. Mas Julius, tadi kita sudah dengarkan rapat perdana hari ini di Mabes Polri. Ketuanya adalah Pak Jimli. Tadi Pak Jimli bilang bahwa akan ada 2 rekomendasi. Rekomendasi ke internal ke Kapolri langsung dan rekomendasi ke Presiden. Menurut Mas Julius sendiri, sebenarnya perbaikan apa pertama yang harus dilakukan sih di Komisi Reformasi Polri ini? 3 bulan loh. 3 bulan ini waktu yang sangat sempit dan bisa dikatakan nyaris tidak akan efektif untuk level implementasi. Kenapa? Karena kalau judulnya reformasi, Audrey, maka ini harus menyasar level yang paling fundamental. Dia harus bahas pasal 30 Undang-Undang Dasar, bagaimana keamanan dan ketertiban ini didefinisikan menjadi fungsi-fungsi di dalam tubuh Polri. Dia harus membahas Undang-Undang Polri ini masih relevan gak dengan kondisi saat ini, mana yang perlu ditambah, mana yang perlu dilengkapi dan direvisi segala macam. Nah, di level itu, maka levelnya adalah level politik bersama dengan DPR RI. Nah, disinilah harus tim reformasi di bawah Presiden berada. Kalau tadi disebutkan Prof. Jimli, ini hal-hal yang mencakup internal, kemudian di level teknis implementatif akan disampaikan kepada internal Polri. Nah, saya pikir itu yang sudah dilakukan Polri oleh tim transformasi Polri. Jadi artinya di sini Mas Julius mengkritisi adalah anggota-anggotanya yang termasuk di dalamnya Kapolri sendiri maksudnya? Termasuk di situ. Kalau memang sasarannya adalah bagaimana menyusun program yang langsung dapat diimplementasikan secara teknis oleh Polri, maka cukup dengan tim transformasi Polri itu sendiri. Dan itu sudah berjalan mulai dari pendidikan, kemudian layanan masyarakat dan segala macam di bawah Kapolri.
Nah kalau sasarannya adalah kepada presiden, makanya saya katakan ini harus beda nih. Kalau judulnya sudah hingar-bingarnya udah luar biasa lah hegemoninya, reformasi, maka dia harus yang fundamental. Kalau dia hanya levelnya teknis tadi, ya cukup Kapolri saja, nggak perlu beramai-ramai tadi. Cukup presiden memanggil Kapolri, melakukan pembenahan, melakukan transformasi terhadap pendidikan, pelayanan, penegakan hukum, transparansi, akuntabilitas, dan yang lain yang levelnya adalah artinya tidak perlu membentuk komisi. Artinya kemudian komite ini dirasa sia-sia. Artinya komite ini hanya mengulangi apa yang dilakukan oleh internal Polri secara mandiri, secara kan begitu. Kompetensi ya, ada masalah hukum, kemudian masalah tata negara, masalah HAM dan lain sebagainya. Kemudian juga yang kedua adalah pengalaman. Kemudian selain itu tadi dikatakan Mas Julius betul. Kenapa Kapolri ada di sana dan mantan Kapolri? Setiap era Kapolri ini kan beda-beda situasi, kondisi masyarakatnya pasti berbeda. Kemudian juga tadi dikatakan kebijakan politiknya juga berbeda. Nah, apa yang nanti disampaikan ke atas yang disampaikan oleh Pak Jimli, tentunya kalau menyangkut masalah perundang-undangan, nanti larinya juga akan ke DPR. Dan yang saya dengar, kalau tidak salah, Presiden mengatakan setiap 3 bulan komite ini diminta untuk melaporkan. Jadi bukan dalam waktu 3 bulan, Pak. Saya kira waktunya tidak terbatas, sampai Presiden mungkin menganggap bahwa reformasi terhadap Polri ini sudah sesuai dengan harapan. Nah, saya kira mungkin kalau anggotanya ini semuanya sudah baik menurut saya. Kenapa? Karena ada Kapolri aktif dan mantan Kapolri. Tentunya mantan Kapolri ini akan menyampaikan pengalaman semasa eranya mereka. Nah, jadi, tentunya Kapolri juga harus bisa menerima gitu kan. Oke, jadi artinya kalau menurut Pak Ito sendiri di dalamnya ada Kapolri yang menjadi anggota ini tidak masalah begitu? Oh, sangat tidak masalah, Mbak. Kenapa? Bagaimanapun juga Pak Kapolri ini kan memberikan gambaran tadi yang disampaikan Mas Julius. Kebetulan Mas Julius juga pernah ketemu dengan kita. Apa yang sekarang sudah dilakukan terkait dengan peristiwa yang baru-baru ini ya, bulan Agustus. Kita sudah melangkah sudah jauh, Mbak. Tapi kan itu belum sempurna. Kita juga ingin mendapatkan masukan-masukan lain yang tentunya dari masyarakat. Makanya dalam rapat ini kan diundang tokoh-tokoh masyarakat dari koalisi sipil dan lain sebagainya. Nah, kalau untuk menyangkut masalah teknis, betul sekali dikatakan Mas Julius, itu tanggung jawab polisi bagaimana kita mau merubah wajah kita, merubah kinerja. Tapi kalau dari segi politis, tentu menyangkut kepada undang-undang yang perlu harus diperbaiki, disesuaikan dengan kondisi situasi dan kondisi masyarakat saat ini. Kalau kita bahas dulu satu persatu, Mas Julius, berkaitan dengan tadi setiap minggunya rencananya akan mengundang LSM, Ormas, masyarakat atau lembaga-lembaga terkait begitu untuk mungkin mengadukan dan kemudian ini menjadi perbaikan. Apa yang sebenarnya paling dibutuhkan ketika mengundang LSM, mengundang Ormas, mengundang masyarakat? Nah, jadi saya perlu sampaikan juga bahwa forum mengundang masyarakat sipil, mengundang korban itu sudah dilakukan oleh Jenderal Sigit dan ini masih berproses semuanya. Kan gitu kan. Jadi ini level yang paling teknis karena kira-kira mengangkat permasalahan yang dihadapi masyarakat di lapangan, pungli di lantas misalnya, atau pelayanan untuk mengurus administrasi, SKCK, SIM, STNK dan segala macam. Itu level yang sangat teknis dan itu bisa selesai dengan satu komando terpusat dari Kapolri Jenderal Sigit. Dan itu masalah klasik sebenarnya. Itu masalah klasik sebetulnya dan di berbagai macam birokrasi hal ini juga terjadi sama-sama gitu. Lalu kaitannya dengan apa? Dengan penanganan aksi massa. Lalu perspektif HAM dalam melakukan penindakan terhadap aksi demonstrasi yang berujung kericuhan dan segala macamnya. Lalu penegakan hukum yang transparan, perkara-perkara yang tertunda dan segala macamnya. Ini betul-betul level implementasi teknis di operasional sehari-hari. Dari paling tidak ada 14 fungsi kewenangan Polri diturunkan Undang-Undang nomor 2 tahun 2002. Nah, ini yang bukan ranahnya Presiden karena sudah cukup di internal Polri ini selesai. Dan biar birokrasinya juga cepat. Kalau kemudian ini dilemparkan kepada level presiden nggak akan ngurusin pungli, gitu, nggak akan kena. Makanya saya bilang yang penting adalah tadi kalau kita mau bicarakan kebijakan politik, maka produk politiknya apa? Undang-undang kah? Atau terjemahan dari pasal 30 konstitusi kah? Atau struktur Polri akan dibuat seperti apa? Dan segala macamnya. Nah itu yang ada di level Prof. Jimli, Presiden dan segala macamnya. Dan itu nggak mungkin tercapai dalam 3 bulan karena. Tapi tadi kata Pak Ito bilang nggak 3 bulan katanya, betul, per 3 bulan evaluasi. Betul. Nah artinya kalau per 3 bulan evaluasi harus melaporkan, berarti yang dilaporkan adalah
permasalahan teknis yang dihadapi Polri sehari-hari. Itu selesai sama teman-teman LSM dan aktivis. Karena tiap hari kami terus-terusan memberikan masukan, baik lewat pengaduan, lewat pelaporan, lewat pendampingan, komunikasi dengan forum. Di situ ada Divpropam, di situ ada Divkum, di situ ada pengawasan penyidikan dan segala macam, itu sudah selesai di situ. Apakah salah satunya juga disoroti soal penangkapan aktivis yang kemudian belum menghasilkan, sekarang masih terus berproses? Bukan, itu salah nanti satunya. ya Mas Julius ya, Baik, usai jeda tetap bersama oke. kami. Oh no! Pakai Ciptaden Fresh Maxicle baru dengan Blue Gel Technology. Red Zap usir bakteri, bau mulut, nafas segar lebih lama. First day jadi fresh day. Ciptaden Fresh Maxicle. Fresh and cool to the max. Asik promo asik kemasan 2000. Kecap sedap kedelai hitam spesial pilihanku. Promo asik beli 3 gratis 1. Masakan sedap selalu. Asik promo asik kemasan 2000. Kecap sedap kedelai hitam spesial pilihanku. Makan sedap makin mantap cuma 2000. Beli 3 gratis 1. Kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2000. Beli 3 gratis 1 dari Wingswood. Beli popok celana dewasa 3-in-1 buat Eke si Oma Linca. Ekstra serat, ekstra kering, ekstra tipis. Kebelet, beli aja. Praktis, gak bocor say. Oma Opa, no worry. Pakai. Semua jadi easy. Asik promo asik kemasan 2000. Kecap sedap kedelai hitam spesial pilihanku. Makan sedap makin mantap cuma 2000. Beli 3 gratis 1. Kecap sedap kedelai hitam spesial, beli 3 gratis 1. Oh no! Pakai Ciptaden Fresh Maxicle baru dengan Blue Gel Technology. Red Zap usir bakteri, bau mulut, nafas segar lebih lama. First day jadi fresh day. Ciptaden Fresh Maxicle. Fresh and cool to the max. Lawan panas ekstrim, lawan ketombe bandel dan bau. Pakai Zinc Refreshing Cool. Rambut double fresh. Gak khawatir ketombe dan bau 360 derajat. Feel the double freshness. Zinc Refreshing Cool. Ketombe bandel dan bau, no worries. Lengkapi referensi Anda dengan update berita terpilih Halo selamat malam saudara, Anda menyaksikan Kompas Malam. serta perkembangan peristiwa penting di tanah air dan mancanegara. Tenda penjual makanan dan panggung porak-poranda diterjang angin kencang. Ikuti Kompas Malam setiap hari pada jam-jam berikut live di Kompas TV yang didukung oleh Ada banyak permasalahan yang dihadapi dan masyarakat sebenarnya ingin gercep ya dilakukan begitu, salah satunya misalnya penangkapan aktivis pada saat demo di Agustus lalu, kemudian juga bersih-bersih di tubuh Polri sendiri. Apakah dengan masuknya mantan Kapolri yang aktif sendiri ini kemudian bisa merubah sesuai dengan ekspektasi masyarakat? Ya, jadi begini, kalau masukan masyarakat itu banyak sekali, bukan hanya demo 29 Agustus kemarin dan yang lain, tapi bahkan misalnya penggunaan gas air mata. Dan ketika kita konfirmasi ke internal, ternyata belum ada pendidikan yang memadai terhadap pasukan atau petugas di lapangan tentang HAM dan segala macam, sehingga penggunaan gas air mata dianggap wajar-wajar saja dan segala macam. Nah, artinya ini betul-betul di perutnya Polri, betul-betul di internalnya Polri. Makanya saya katakan kalau kita mau membenahi di level teknis seperti ini, selesai karena forum itu sudah dibuka. Tinggal ditindaklanjuti oleh Kapolri dengan kebijakan-kebijakan internal, dengan pendidikan-pendidikan dan penempatan pimpinan yang memiliki perspektif atau pemahaman terkait dengan HAM. Dan ini perlu diperkuat. Nah, jika dia kemudian mengundang para mantan Kapolri yang sebetulnya dalam situasi yang sama yang dihadapi Jenderal Sigit saat ini, gitu loh. Artinya ini tidak menjadi satu signifikansi, malah terjadi asumsi yang seolah-olah oh ini Komite Reformasi Polri dikuasai oleh Polri itu sendiri. Artinya seolah-olah ada resistensi. Padahal tidak, forum itu dibuka kok. Jadi forum itu dibuka, ada perubahan, ada usulan segala macam. Yang pertama itu, yang kedua adalah kita melihat seolah-olah ini ada redundancy gitu. Ini udah ada di sini kok ada lagi dengan substansi gitu ya? Yang sama, mau ngapain. Saya diskusi sama Prof. Jimli pun, kemudian Prof. Jimli mengatakan bahwa ya paling enggak kita bagi dua level. Yang level teknis kita kasih ke Pak Kapolri, kemudian yang level kebijakan dan politik kita kasih ke Presiden. Lah yang ini ngapain? Kalau yang sudah teknis ini Kapolri paham, lepaskan saja ke dia. Yang ini dengan level yang
high level di presiden, ini harusnya ke DPR, ke MPR dan segala macamnya. Itu yang saya katakan dari awal, ini akan sia-sia dan ini akan mengulang apa yang sedang dilakukan. Dan jangan-jangan nanti malah grecokin karena ini udah mulai duluan, ini sudah berjalan, tahu-tahu ini masuk, dia ditagih lagi di sini, ditagih lagi di internal. Nah, ini yang saya katakan akhirnya nggak efektif. Kalau gitu gimana caranya Pak Ito meyakinkan bahwa Komisi Reformasi Polri ini bukan hanya sesuatu hal yang responsif ya, tanggap responsif begitu dengan keinginan dari rakyat, tapi benar-benar memang menjadi sesuatu pembaharuan reformasi di tubuh kepolisian? Iya, menurut saya sih apa yang dikatakan Mbak Audrey betul responsif lah. Kalau tidak responsif berarti kita kan tidak mau berubah. Jadi dengan responsif ini kita ingin berubah dari hal-hal yang diinginkan oleh masyarakat. Tapi betul sekali saya sependapat dengan Mas Julius. Untuk masalah teknis itu kan cukup Pak Kapolri. Hanya mungkin Presiden punya pertimbangan lain. Di dalam Komite Reformasi ini ada namanya pengawas. Jadi bukan hanya Pak Kapolri yang masih aktif, tapi mantan-mantan Kapolri pun juga menjadi pengawas bagaimana pelaksanaan reformasi atau transformasi akselerasi di Indonesia. Jadi itu mungkin beliau-beliau ditujukan, tentu kita nggak bisa menanyakan mengenai mengapa ini dipilih oleh Bapak Presiden ya. Itu pertimbangan beliau. Kemudian yang kedua, saya sudah 2 kali bertemu Prof. Mahfud MD. Beliau sangat-sangat baik karena begini, menurut beliau, Pak Ito, memang kita ini kan harus memilih orang-orang yang mengerti tentang sejarah Polri, mengerti tentang bagaimana kepolisian di dunia ini ya, tugas pokoknya meskipun berbeda-beda strukturnya. Kemudian dikaitkan dengan pelaksanaan tugas selama ini, tentunya yang paling berpengalaman, berkompetensi adalah mantan-mantan Kapolri. Nah, sehingga mungkin itulah menjadi pemilihan mengapa beberapa mantan Kapolri yang dianggap mungkin beliau-beliau punya kompetensi dan pengalaman ditunjuk menjadi anggota Komite Reformasi. Saya sependapat dengan Mas Julius. Kalau sepanjang Komite Reformasi membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat, koalisi sipil dan para pemerhati segala macam, saya kira itu sangat baik ya mungkin untuk memperbaiki polisi ke depan. Pak Ito, tapi menurut Pak Ito sendiri tolak ukur untuk keberhasilan misalnya perbaikan reformasi di tubuh Polri ini seperti apa? Apakah tunggu kejadian baru kita lihat bagaimana reaksinya, atau kalau tidak ada kejadian kan ya sebenarnya fine-fine saja, baik-baik saja ini? Ya, secara normatif itu tentunya 2, Mbak. Pertama, menurunnya komplain masyarakat. Yang kedua, meningkatnya kepercayaan masyarakat. Nah, sekarang kan komplain masyarakat itu apabila ada hal-hal yang oleh dilakukan anggota Polri tidak profesional. Nah, kalau ini semakin kecil, itu tentunya itu menunjukkan berhasil. Yang kedua, masyarakat merasakan polisi hadir bersama mereka. Kita sekarang sudah lihat pada waktu kemarin terakhir saya rapat dengan Bapak Wakapolri, perintah Kapolri melalui Wakapolri adalah setiap kejadian seperti bencana alam, kita sudah ada di sana, tidak menunggu bencana alamnya terjadi dulu. Kemudian hal-hal yang lain seperti yang daerah-daerah rawan nanti akan dilakukan patroli-patroli untuk bisa menimbulkan rasa aman. Nanti kita tinggal lihat saja, kalau ini sudah berhasil, tentu masyarakat puas, kan kepuasannya meningkat, kemudian komplainnya menurun, nah itu keberhasilan bahwa reformasi Polri menuju ke arah yang lebih baik. Demikian, Mbak. Ini saya ada catatan juga tapi Jenderal Ito. Jadi gini, yang kami khawatirkan itu adalah ketika pendekatannya adalah pendekatan kekuasaan di level presiden, maka reformasi itu perspektifnya adalah perspektif kekuasaan. Ini misalnya apa? Menjaga stabilitas nasional, menekan situasi di lapangan masyarakat dengan dinamika sosial ekonomi dan segala macamnya. Sementara ketika kita di tim internal transformasi Polri yang dilibatkan adalah masyarakat sipil, ojol, korban, satu yang kita usulkan salah satunya adalah perspektif sosio-legal. Jadi bukan legal ansih formil di kepala polisi. Sehingga pendekatan-pendekatan kemasyarakatan itu digunakan. Jadi tahu apa yang menjadi kebutuhan masyarakat di level Polri. Apakah itu bisa terjadi di komite bentukan presiden dengan segala elit-elitnya itu? Nah, saya tidak yakin bagian itu. Saya harus kasih contoh lah. Contoh, Kapolda Metro Jaya pernah menerapkan pendekatan HAM 2 tahun lebih terhadap demonstrasi. Apapun itu, mau bikin tenda di depan, Monas segala macam gak boleh disentuh, padahal nginep berhari-hari. Yang kedua, yang belakangan terjadi misalnya, tidak ada lagi tetot-tetot di jalan, itu pertama. Lalu melibatkan teman-teman ojol untuk menjadi justice kolaborator dan community policing, melaporkan situasi di lapangan. Sedangkan ini pendekatan-pendekatan sosio-legal yang bukan hanya memberikan citra kepada kepolisian, tapi membersamai fungsi polisi di tengah masyarakat.
Ini ada di level teknis dan justru langsung efektif berjalan. Berarti artinya bukan hanya fokus kepada perbaikan citra aja. Bukan hanya itu dan juga bukan di level politik yang kita nggak tahu nanti ujungnya negosiasinya kemana. Karena saya boleh bilang, Prof. Mahfud pernah mengusulkan ini kok dengan tim percepatan reformasi hukum dan anti korupsi. Hasilnya mana? Nggak ada. Lalu sebelumnya juga pernah ini itu segala macam. Hasilnya nggak pernah ada. Hasil itu selalu ada ketika pendekatannya adalah pendekatan kemasyarakatan, pendekatan sosial. Dan Polri ditempatkan oleh konstitusi itu betul-betul di tengah masyarakat. Saya pernah bilang, Polri itu kayak nasi. Kenapa? Dia ada di konstitusi dan banyak fungsinya yang langsung menyasar kepada masyarakat, berhadapan dengan masyarakat. Jadi jangan perspektif kekuasaan yang dipakai oleh komite presiden, sementara kebutuhannya adalah kebutuhan sosial kemasyarakatan. Ini nggak nyambung dan akan bentrok gitu. Terakhir kalau gitu Mas Julius, kan tadi juga diumumin oleh Prof. Jimli bahwa akan ada satu lagi 10 anggota tambah 1 katanya perempuan, tapi masih dirahasiakan siapa nih. Apakah ini juga akan mungkin menambah warna baru di Komisi Reformasi atau? Itu kebutuhan yang sangat mutlak. Tahun lalu Jenderal Sigit telah membentuk unit khusus baik itu TPPO atau perlindungan anak dan unit khusus perlindungan perempuan yang ada di seluruh Indonesia. Perspektif itu memang perlu diperkuat di pendidikan, kemudian di kepemimpinan, di penindakan dan segala macamnya. Adanya satu anggota dari komite dari perempuan itu harus menyasar pada problem ketidaksetaraan yang dialami perempuan dalam proses hukum, sebagai saksi, sebagai tersangka dan segala macamnya. Jadi itu kebutuhan yang penting, tapi itu juga sudah dilakukan oleh Polri, ingat. Makanya jangan redundant, yang sudah dilakukan oleh Polri jangan lagi dibahas di sini. Ini catatannya apa reformasi strukturalnya, apa reformasi fungsionalnya, apa reformasi regulasinya. Itu ada di level presiden. Dan tadi hanya bukan hanya sekedar menaikkan citra positif lagi dari Polri ya. Saya pikir bukan. Kalau menaikkan citra cukup survei selesai kok itu. Gimana tuh Pak Ito? Ya, saya kira betul kata Pak Julius ya. Yang penting adalah pelaksanaannya, Mas. Jadi menurut saya di sini adalah Komite Reformasi Polri, biarlah beliau itu bekerja dulu ya. Nanti setelah itu kita nilai setelah 3 bulan apakah ada perubahan yang mendasar secara teknis, pembinaan, administrasi ataupun regulasi. Nah, itu tentu nanti kita berikan masukan setelah berjalan 3 bulan. Kita berikan waktu, tapi bagaimanapun juga harapan kita yang disampaikan Mas Julius itu kan tentunya bisa disampaikan pada saat pertemuan-pertemuan dengan Komite Reformasi, sehingga mereka punya arah ke arah mana untuk perbaikan. Adanya masyarakat tuh objeknya daripada polisi. Sehingga polisi itu betul-betul harus bisa memberikan sesuatu yang dirasakan oleh masyarakat, bahwa eksistensi Polri itu sangat dirasakan kehadirannya. Kan sekarang sudah ada Pamata ya. Sekarang udah kembali lagi ada Pamata Mas Julius. Yang seperti dulu kan nggak ada. Pamata ini wajib harus masuk sampai ke tingkat RT. Nah, kita lihat aja pelaksananya nanti. Mudah-mudahan kita kawal bersama Mas Julius. Sudah kami tangkap pandangannya. Terima kasih Pak Ito, Mas Julius, terima kasih. Selamat malam Bapak-bapak. Selamat malam. Malam Jenderal. Usai jeda tetap bersama kami. Berkas perkara dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum, Nadiem Makarim segera disidangkan. Saudara penyidik Kejaksaan Agung melimpahkan Nadiem Makarim ke Jaksa Penuntut Umum Kejari Jakarta Pusat setelah sebelumnya berkas penyidikannya dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook di Kemendikbudristek telah dinyatakan lengkap. Ada 4 berkas yang telah dilimpahkan dari penyidik ke penuntut umum, salah satunya berkas kasus mantan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nadiem Makarim. Dari 5 yang telah ditetapkan jadi tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook, 4 berkas telah dinyatakan lengkap dan segera dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Sementara 1 berkas mantan staf khusus Nadiem, Juris Tan, masih dalam proses penyidikan. Kami akhiri Sapa Indonesia malam hari ini. Kami mengingatkan Anda agar jangan lupa mencukupi kebutuhan air mineral setiap harinya dan rasakan kesejukannya. Saya Audrey Chandra. Dan saya Raditya Putro pamit. Terima kasih. Sampai jumpa.